Bayangkan Anda terjebak dalam kemacetan yang tidak bergerak, klakson bersautan, orang-orang di sekitar tampak frustrasi, dan jam terus berdetak seolah melawan Anda. Anda merasa ingin marah, ingin mengutuk keadaan, tetapi Anda tidak melakukannya. Sebaliknya Anda tetap tenang, menarik napas dalam dan menerima situasi ini apa adanya. Tidak ada amarah, tidak ada frustrasi, hanya ketenangan. Atau bayangkan sebuah momen di mana Anda harus menghadapi percakapan sulit dengan atasan. Kata-katanya tajam, tekanannya berat, dan segalanya terasa seperti ujian bagi harga diri Anda. Namun, alih-alih terbawa emosi, Anda tetap stabil. Anda mendengarkan, merespons dengan kepala dingin, dan keluar dari ruangan itu dengan kendali penuh atas diri sendiri. Atau mungkin, suatu hari, hidup melemparkan tantangan yang lebih besar, kehilangan, kegagalan, atau krisis pribadi yang mengguncang dunia Anda. Kebanyakan orang akan hancur, kehilangan arah, atau membiarkan kesedihan menguasai mereka. Tapi tidak dengan Anda. Anda berdiri tegak, menghadapi badai dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Bagaimana jika saya katakan bahwa ini semua bisa Anda capai? Tidak dengan mengubah dunia di sekitar Anda, tetapi dengan mengubah cara Anda merespons dunia tersebut. Inilah esensi stoicisme, sebuah filosofi kuno yang telah membimbing manusia selama berabad-abad menuju ketenangan batin, kekuatan emosional, dan kebahagiaan sejati. Stoicisme bukan sekadar teori. Ini adalah peta jalan bagi mereka yang ingin hidup lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih kuat dalam menghadapi segala situasi. Stoicisme mengajarkan satu prinsip mendasar. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat kita kendalikan adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Segala sesuatu di luar itu, cuaca, ekonomi, sikap orang lain, bahkan hasil dari usaha kita, semuanya berada di luar jangkauan kita. Dengan menerima kenyataan ini, kita membebaskan diri dari kecemasan, frustrasi, dan kemarahan yang muncul dari mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Alih-alih berjuang melawan realitas, kita belajar untuk menguasai diri sendiri. Stoicisme juga mengajarkan bahwa kehidupan yang paling berharga bukanlah tentang mencari kesenangan atau menghindari penderitaan, tetapi tentang hidup dengan kebajikan, tentang menjadi seseorang yang kuat, disiplin, dan teguh dalam prinsip. Dengan berfokus pada karakter dan tindakan kita sendiri, kita dapat menciptakan kedamaian batin yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Jadi, bagaimana Anda bisa menerapkan kebijaksanaan ini dalam hidup Anda? Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 pelajaran mendalam dari stoicisme, pelajaran yang akan membantu Anda mencapai ketenangan, ketangguhan, dan penguasaan atas emosi Anda. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah praktik yang dapat mengubah cara Anda menjalani hidup. Jadi, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini. Mari kita selami kebijaksanaan para filsuf besar seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus dan pelajari bagaimana stoicisme dapat menjadi kompas yang membimbing kita melalui tantangan hidup modern. Karena pada akhirnya, kendali sejati bukanlah tentang mengubah dunia, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Pelajaran nomor 1. Rangkulah apa yang dapat Anda kendalikan. Epictetus, seorang filsuf stoik, menawarkan kita pelajaran mendasar yang berfungsi sebagai landasan filosofi stoik. Dikotomi kontrol. Di jantung ajaran ini adalah pengakuan bahwa hidup kita tunduk pada pembagian mendasar antara elemen yang dapat kita kendalikan dan yang berada di luar pengaruh kita. Konsep ini sangat penting dalam menumbuhkan sikap tenang dan kalem, bahkan di tengah ketidakpastian hidup. Pada hakikatnya, Epictetus menasihati kita untuk menginvestasikan energi dan perhatian kita dalam aspek-aspek kehidupan yang berada dalam lingkup kendali kita. Ini termasuk pikiran, tindakan, niat, dan tanggapan kita. Dengan mengarahkan fokus kita pada apa yang benar-benar dalam kekuasaan kita, kita dapat menjalani hidup dengan rasa tujuan dan penguasaan. Pengakuan bahwa dunia internal kita berada di bawah kekuasaan kita
membentuk landasan ketenangan kita. Sebaliknya, kejadian dan keadaan eksternal yang sering kali luput dari pengaruh kita harus diakui sebagai di luar kendali kita. Seperti seorang pemanah yang dapat membidik dengan hati-hati, menarik tali busur dengan presisi, dan melepaskan anak panah dengan terampil namun tetap tidak yakin dengan hasil penerbangannya. Kita harus belajar melepaskan keterikatan pada hasil yang tidak dapat kita atur. Pelepasan ini bukanlah tindakan pengunduran diri, tetapi sebuah pelukan kesetaraan dalam menghadapi ketidakpastian hidup yang melekat. Metafora Epictetus tentang pemanah yang memperoleh kepuasan dari mengetahui bahwa mereka telah mengerahkan upaya terbaik mereka, terlepas dari nasib target, berfungsi sebagai pengingat kuat dari pendekatan stoik terhadap kehidupan. Ini mendorong kita untuk berkonsentrasi pada niat kita dan upaya khusus yang kita lakukan, menerima bahwa hasilnya tunduk pada banyak faktor eksternal. Pada dasarnya, stoisisme mengingatkan kita untuk memegang kendali atas dunia batin kita, merangkul dikotomi kontrol sebagai alat yang ampuh membantu kita mempertahankan watak yang tenang dan damai di dunia, di mana banyak hal tetap berada di luar pengaruh kita. Dengan memusatkan energi kita pada apa yang dapat kita bentuk, kita membebaskan diri dari beban mencoba mengatur yang tidak terkendali, memungkinkan kita untuk menemukan ketenangan dalam pengetahuan bahwa kita telah melakukan yang terbaik dengan alat yang kita miliki. Pelajaran nomor 2, kekuatan penerimaan. Dalam perjalanan hidup, kita sering kali terjebak dalam ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Kita berpikir bahwa jika kita berusaha cukup keras, merencanakan segala sesuatunya dengan matang, atau menghindari risiko, maka hidup akan berjalan sesuai keinginan kita. Tapi kenyataannya, hidup tidak peduli dengan ekspektasi kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, memahami kenyataan ini lebih dari siapapun. Di tengah tugas beratnya sebagai pemimpin kerajaan terbesar pada masanya, dia menghadapi perang, wabah penyakit, pengkhianatan, dan berbagai ketidakpastian lainnya. Namun, dia tidak membiarkan dirinya dihancurkan oleh tekanan hidup. Sebaliknya, dia belajar untuk menerima kenyataan dengan tenang, tanpa perlawanan yang sia-sia. Salah satu ajarannya yang paling terkenal berbunyi, perlawanan terhadap jalannya peristiwa yang alami hanya akan membawa penderitaan. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan. Jika kapten kapal terus-menerus melawan arus, menolak mengikuti angin dan gelombang, maka kapal itu akan terombang-ambing dalam kekacauan. Tapi jika kapten memahami bahwa dia tidak bisa mengendalikan angin dan ombak, dan sebaliknya menyesuaikan layar dengan arus yang ada, maka perjalanan akan menjadi lebih tenang dan terkendali. Begitu pula dalam hidup. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, usaha, sikap, dan cara kita merespons keadaan. Tapi ada banyak hal yang berada di luar kendali kita, keputusan orang lain, kejadian tak terduga, bahkan nasib kita sendiri. Penerimaan dalam stoikisme bukanlah bentuk kepasrahan atau menyerah pada keadaan, tetapi sebuah pemahaman mendalam bahwa perlawanan terhadap realitas hanya akan membawa penderitaan yang tidak perlu. Saat kita menghadapi kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan, insting pertama kita adalah melawan. Kita marah, kecewa, atau terjebak dalam pemikiran, seharusnya tidak seperti ini. Tapi semakin kita berusaha melawan kenyataan, semakin kita menderita. Inilah sebabnya mengapa penerimaan adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika kita menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa ilusi atau perlawanan emosional yang berlebihan, kita membebaskan diri dari penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, stoikisme mengajarkan kita untuk berjalan selaras dengan ritme kehidupan. Kita tidak selalu bisa memilih kejadian yang datang dalam hidup kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Apakah kita akan terus mengeluh dan menyalahkan keadaan, ataukah kita akan menerima kenyataan dengan kepala tegak dan hati yang teguh? Penerimaan bukan berarti pasif. Itu berarti menyadari bahwa hidup ini seperti sungai yang mengalir, kadang deras, kadang tenang,
dan kadang membawa kita ke arah yang tidak kita duga. Jika kita terus-menerus menentang arus, kita akan kelelahan dan frustrasi. Tapi jika kita belajar untuk mengalir bersamanya, kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Pelajaran dari Marcus Aurelius ini adalah pengingat bagi kita semua. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu tidak masalah. Ketenangan sejati datang bukan dari mengendalikan segalanya, tetapi dari menerima bahwa kita tidak perlu mengendalikan segalanya. Inilah kekuatan sejati dari penerimaan. Mampu berdiri teguh dalam badai kehidupan tanpa kehilangan keseimbangan batin. Pelajaran nomor 3, praktikkan perhatian penuh. Ada satu kebiasaan yang dulu sering saya lakukan, dan mungkin Anda juga mengalaminya. Setiap pagi, begitu membuka mata, pikiran saya langsung penuh dengan berbagai kekhawatiran. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Bagaimana jika ada hal buruk yang terjadi? Apakah saya sudah membuat keputusan yang tepat kemarin? Dan seterusnya. Bahkan sebelum kaki saya menyentuh lantai, saya sudah tenggelam dalam kekacauan pikiran. Kemudian saya mulai membaca ajaran-ajaran Stoik dan disitulah saya menemukan pelajaran yang sangat mendalam dari Seneca, seorang filsuf Romawi yang hidup lebih dari 2000 tahun lalu. Dia mengajarkan sesuatu yang sekarang kita kenal sebagai mindfulness atau perhatian penuh. Dalam Stoikisme, perhatian penuh bukan sekadar tren meditasi modern, melainkan sebuah prinsip mendasar untuk mencapai ketenangan batin. Seneca mengajarkan bahwa banyak penderitaan kita bukan berasal dari kenyataan, tetapi dari pikiran kita sendiri. Kita terus-menerus dihantui oleh penyesalan atas masa lalu, atau kecemasan terhadap masa depan. Kita hidup dalam bayang-bayang yang tidak nyata, lupa bahwa satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, seberapa sering saya benar-benar hadir dalam hidup saya sendiri? Berapa banyak momen yang telah saya lewatkan hanya karena pikiran saya sibuk berkeliaran ke tempat lain? Betapa seringnya saya duduk bersama keluarga atau teman, tetapi pikiran saya melayang ke pekerjaan atau masalah yang belum terselesaikan. Seneca menekankan bahwa perhatian penuh bukan hanya tentang duduk diam dan bermeditasi, tetapi tentang benar-benar hidup di setiap momen, sekecil apapun itu. Ketika makan, kita harus menyadari rasa dan tekstur makanan, bukan sekadar melahapnya sambil memikirkan hal lain. Ketika berbicara dengan seseorang, kita harus mendengarkan dengan penuh kesadaran, bukan sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan fokus pada saat ini, kita membebaskan diri dari beban mental yang tidak perlu. Kita berhenti menyesali masa lalu, karena kita tahu bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Kita juga tidak terus-menerus cemas tentang masa depan, karena kita menyadari bahwa sebagian besar ketakutan kita hanyalah ilusi yang belum tentu menjadi kenyataan. Saya mulai menerapkan prinsip ini dalam hidup saya. Saya mencoba untuk lebih sadar akan setiap langkah yang saya ambil, setiap kata yang saya ucapkan, dan setiap interaksi yang saya jalani. Saya mulai menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya saya anggap remeh. Sinar matahari yang menyentuh kulit saya, suara hujan yang jatuh di atap, aroma kopi di pagi hari. Saya belajar untuk benar-benar hadir dalam hidup saya sendiri. Dalam ajaran Stoik, perhatian penuh juga membantu kita menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang. Ketika kita benar-benar hadir dalam suatu momen, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Kita tidak bereaksi secara impulsif, melainkan merespons dengan kebijaksanaan. Bayangkan Anda sedang menghadapi situasi yang membuat emosi Anda memuncak. Misalnya, seseorang mengkritik Anda dengan tajam. Jika Anda tidak memiliki perhatian penuh, Anda mungkin akan langsung membalas dengan kemarahan. Tapi jika Anda sadar penuh akan momen itu, Anda akan mampu mengambil jeda, mengamati perasaan Anda, dan memilih respons yang lebih bijak. Praktik ini tidak mudah, tetapi semakin sering kita melatihnya, semakin kuat kita dalam menghadapi kehidupan. Dalam hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat, perhatian penuh adalah pelabuhan tempat kita bisa menemukan ketenangan. Seneca mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita kejar di masa depan, tetapi sesuatu yang kita ciptakan dengan hidup sepenuhnya di saat ini. Jadi tantangan saya untuk Anda hari ini, berhentilah sejenak.
Tarik napas dalam-dalam. Perhatikan sekeliling Anda. Rasakan kehadiran Anda di sini dan sekarang. Karena inilah satu-satunya waktu yang benar-benar ada, dan inilah tempat di mana kehidupan yang sesungguhnya terjadi. Pelajaran nomor 4, menumbuhkan ketahanan. Saya masih ingat masa-masa ketika hidup terasa begitu berat, seolah-olah dunia bersekongkol untuk menjatuhkan saya. Ada satu titik di mana saya merasa semua yang saya bangun perlahan runtuh. Pekerjaan yang tidak berjalan sesuai rencana, hubungan yang retak, dan impian yang terasa semakin jauh dari genggaman. Setiap pagi, bangun dari tempat tidur terasa seperti perjuangan. Saya mulai mempertanyakan banyak hal. Kenapa semua ini terjadi pada saya? Kenapa hidup begitu tidak adil? Namun, di tengah keputusasaan itu, saya menemukan stoikisme. Dan di antara banyak ajaran yang saya pelajari, ada satu pelajaran yang benar-benar mengubah cara saya melihat kehidupan, ketahanan. Epictetus, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah berkata bahwa kesulitan bukanlah musuh yang harus kita takuti, melainkan alat yang membentuk karakter kita. Jika kita memikirkannya, hidup memang tidak pernah menjanjikan kemudahan. Sejak lahir, kita telah ditakdirkan untuk menghadapi berbagai rintangan. Tapi yang membedakan orang yang kuat dan lemah bukanlah seberapa banyak masalah yang mereka hadapi, melainkan bagaimana mereka meresponsnya. Epictetus memiliki kehidupan yang penuh penderitaan. Lahir sebagai budak, mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, dan tetap harus mencari makna dalam semua itu. Tetapi alih-alih menyerah, dia menjadikan penderitaannya sebagai tempat belajar. Dia menyadari bahwa yang bisa dikendalikan hanyalah pikirannya sendiri, bukan dunia luar. Dan inilah inti dari ketahanan dalam stoikisme. Memahami bahwa bukan kejadian yang menyakiti kita, melainkan bagaimana kita memandang dan bereaksi terhadapnya. Saya mulai mengubah cara saya berpikir. Alih-alih bertanya, "Kenapa ini terjadi pada saya?" Saya menggantinya dengan, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Setiap kegagalan bukan lagi sesuatu yang harus saya ratapi, tetapi tantangan yang harus saya hadapi dengan kepala tegak. Ketahanan, menurut ajaran Stoik, bukan berarti mengabaikan rasa sakit atau pura-pura tidak terluka. Justru sebaliknya, kita harus menghadapi realitas dengan jujur. Jika kita merasa kecewa, akui kekecewaan itu. Jika kita merasa sedih, izinkan diri kita untuk merasakannya. Tapi setelah itu kita harus bertanya, apa langkah selanjutnya? Bagaimana saya bisa bangkit dari ini? Ada satu analogi dalam stoikisme yang selalu saya ingat. Bayangkan sebuah pohon ek yang tumbuh di tengah badai. Angin kencang, hujan deras, bahkan petir bisa menerpa pohon itu. Tapi alih-alih tumbang, akarnya justru semakin kuat. Begitulah seharusnya kita dalam menghadapi kesulitan, bukan lari atau mengeluh, tapi berdiri tegak dan menjadikannya sebagai penguat karakter. Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari rasa sakit, tapi kita bisa memilih apakah akan tenggelam dalam penderitaan atau menggunakannya sebagai batu loncatan. Epictetus berkata, hanya di tengah badai seorang pelaut sejati diuji. Dan begitu pula dengan kita. Hanya dengan menghadapi tantangan, kita bisa mengetahui seberapa kuat kita sebenarnya. Jadi, jika saat ini Anda sedang menghadapi cobaan, ingatlah bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanyalah bagian dari perjalanan yang akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan biarkan rasa takut atau keputusasaan menguasai Anda. Sebaliknya, hadapi semuanya dengan kepala tegak, seperti seorang stoik sejati. Pelajaran nomor 5, pilih respons Anda. Saya masih ingat suatu kejadian yang benar-benar menguji kesabaran dan mental saya. Waktu itu saya sedang dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan penting. Semua sudah saya persiapkan dengan matang. Materi, presentasi, bahkan antusiasme untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa membuka peluang baru. Tapi, di tengah jalan, sesuatu terjadi. Macet total. Mobil di depan saya berhenti tanpa tanda-tanda akan bergerak. Klakson bersaut-sahutan, orang-orang mulai kehilangan kesabaran.
Saya melirik jam di dashboard, waktu semakin menipis. Pikiran saya langsung dipenuhi berbagai skenario buruk. Bagaimana kalau saya terlambat? Bagaimana kalau ini merusak kesempatan saya? Bagaimana kalau saya dianggap tidak profesional? Saya bisa merasakan jantung mulai berdetak lebih cepat, emosi perlahan naik ke permukaan. Saat itulah saya teringat ajaran Epictetus. Epictetus, filsuf stoik yang lahir sebagai budak namun akhirnya menjadi salah satu pemikir terbesar sepanjang masa, pernah berkata bahwa kita tidak memiliki kendali atas peristiwa eksternal, tetapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Kata-kata itu menampar saya. Saya tidak bisa mengendalikan kemacetan. Saya tidak bisa menyuruh semua mobil di depan saya untuk menyingkir. Tetapi saya bisa memilih. Apakah saya akan marah dan membiarkan emosi mengambil alih? Atau apakah saya akan menerima kenyataan ini dengan tenang dan mencari solusi terbaik? Stoikisme mengajarkan bahwa respons kita adalah satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali kita. Dunia bisa penuh dengan ketidakpastian, kegagalan, kehilangan, bahkan ketidakadilan. Tapi apakah kita akan hancur atau tetap berdiri teguh? Itu sepenuhnya ada di tangan kita. Saya menarik napas panjang, lalu menghubungi orang yang akan saya temui, memberitahu mereka bahwa saya mungkin akan terlambat. Saya kemudian memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk mendengarkan audiobook yang sudah lama ingin saya dengarkan. Seiring waktu, saya mulai merasa lebih tenang. Ternyata, dengan menerima situasi yang tidak bisa saya ubah, saya justru bisa mengubah cara saya merasakannya. Itulah inti dari kebijaksanaan stoik. Dalam hidup, kita akan selalu menghadapi situasi yang di luar kendali kita, mulai dari hal kecil seperti kemacetan, hingga hal besar seperti kegagalan karier atau kehilangan orang yang kita cintai. Tapi apakah kita akan hancur karena itu? Tidak. Jika kita menyadari bahwa kita selalu memiliki pilihan. Epictetus mengatakan bahwa manusia bukan terganggu oleh kejadian itu sendiri, tetapi oleh opini mereka terhadap kejadian itu. Artinya, kita bisa memutuskan apakah suatu peristiwa akan merusak kita atau justru menguatkan kita. Bayangkan hidup sebagai sebuah kapal yang berlayar di lautan luas. Kadang angin bertiup tenang, kadang ombak menghantam dengan keras. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita mengendalikan kapal kita. Kita bisa memilih untuk panik dan kehilangan kendali, atau kita bisa tetap fokus dan menyesuaikan layar. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita bisa memilih untuk meratapinya berhari-hari, atau kita bisa bangkit dan belajar dari kesalahan. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, kita bisa memilih untuk membalas dengan kemarahan, atau kita bisa membiarkannya berlalu dan tetap tenang. Ketika dunia terasa tidak adil, kita bisa memilih untuk mengeluh, atau kita bisa bekerja lebih keras dan membuktikan bahwa kita lebih kuat dari keadaan. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini tentang menjadi cukup sadar untuk tidak membiarkan emosi sesaat menghancurkan keseimbangan kita. Hari itu, saya tiba di pertemuan sedikit terlambat, tetapi saya sampai di sana dengan kepala yang jernih. Saya bisa menyampaikan presentasi saya dengan baik, tanpa terbebani oleh emosi negatif yang seharusnya tidak perlu saya bawa. Dan dari situ, saya benar-benar memahami kekuatan sejati dari filosofi ini. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita selalu bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, setiap kali hidup memberi Anda tantangan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya akan merespons ini? Karena di sanalah letak kekuatan Anda yang sebenarnya. Pelajaran nomor 6. Batasi keinginan yang berlebihan. Saya masih ingat momen ketika saya begitu terobsesi untuk memiliki sesuatu, sebuah gadget terbaru yang katanya revolusioner. Saya melihatnya di iklan, membaca ulasan-ulasan yang penuh pujian, dan tanpa sadar mulai membayangkan betapa lebih baiknya hidup saya jika saya memilikinya. Kalau punya ini, produktivitasku pasti meningkat, begitu dalih saya. Tanpa pikir panjang, saya mengeluarkan uang dalam jumlah besar, meyakinkan diri bahwa ini adalah investasi yang layak. Namun setelah beberapa minggu, kegembiraan itu memudar. Perangkat itu memang canggih, tetapi hidup saya tidak berubah secara drastis.
Saya tetaplah saya, dengan atau tanpa barang tersebut. Yang lebih parah, tidak lama kemudian, keluarlah model yang lebih baru, lebih canggih, lebih menarik, dan keinginan saya pun kembali menyala. Saat itu saya sadar saya terjebak dalam lingkaran keinginan yang tak ada habisnya. Seneca, filsuf stoik yang namanya abadi dalam sejarah, telah lama mengingatkan kita akan bahaya dari keinginan yang tak terkendali. Dalam banyak surat dan esainya, ia menegaskan bahwa keinginan yang berlebihan bukanlah tanda kemajuan, melainkan sumber penderitaan. Kita seringkali percaya bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kepemilikan lebih banyak harta, status sosial yang lebih tinggi, atau pengakuan dari orang lain. Namun, semakin kita mengejarnya, semakin kita merasa hampa. Stoikisme mengajarkan bahwa kepuasan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menginginkan lebih sedikit. Seneca bahkan pernah berkata, orang yang kaya bukanlah mereka yang memiliki banyak, tetapi mereka yang merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Mengapa keinginan yang berlebihan merusak ketenangan batin? Ketika kita terus-menerus menginginkan sesuatu, kita sebenarnya sedang menyerahkan kebahagiaan kita kepada hal-hal eksternal. Kita menggantungkan kepuasan hidup pada sesuatu yang di luar kendali kita, barang, pujian, validasi sosial, dan ini adalah jebakan yang berbahaya. Bayangkan seseorang yang bekerja siang dan malam demi membeli mobil impiannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa mobil itu akan memberinya kebahagiaan sejati. Namun, setelah memilikinya, ia mulai mengkhawatirkan hal lain. Biaya perawatan, pajak, ketakutan jika mobilnya tergores. Tak lama kemudian, ia mulai mengincar mobil yang lebih mahal dan meyakini bahwa itulah yang benar-benar akan membuatnya bahagia. Inilah yang disebut hedonic treadmill, fenomena psikologis di mana manusia selalu ingin lebih dan lebih tanpa pernah merasa benar-benar puas. Stoikisme menawarkan jalan keluar dari siklus ini dengan mengajarkan kita untuk mengenali batas keinginan kita dan belajar merasa cukup. Bagaimana mengendalikan keinginan? Seneca tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik nyata yang bisa kita terapkan. Salah satu caranya adalah dengan negative visualization, membayangkan hidup tanpa hal-hal yang kita anggap penting. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa ponsel selama seminggu? Tanpa media sosial? Tanpa kemewahan yang biasa Anda nikmati? Pada awalnya, ini mungkin terasa menakutkan. Tetapi, jika kita benar-benar mencoba, kita akan menyadari bahwa kita bisa tetap hidup dan bahkan merasa lebih bebas. Saya sendiri pernah mencoba hidup minimalis selama beberapa bulan, membatasi pembelian hanya pada hal-hal yang benar-benar saya butuhkan. Hasilnya mengejutkan, saya justru merasa lebih tenang. Dengan mengurangi keinginan untuk memiliki lebih banyak, saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan batin. Dalam salah satu suratnya, Seneca menceritakan bagaimana ia terbiasa hidup sederhana, bahkan ketika ia bisa saja hidup dalam kemewahan. Ia makan makanan biasa, tidur di tempat yang tidak mewah, dan tidak bergantung pada kekayaan untuk merasa bahagia. Baginya, kebahagiaan tidak terletak pada kepemilikan, tetapi pada cara kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Ketika kita mampu membatasi keinginan kita tidak hanya membebaskan diri dari tekanan sosial, tetapi juga mendapatkan kendali atas hidup kita sendiri. Kita tidak lagi dikendalikan oleh hasrat yang tak berkesudahan, tetapi justru menemukan kepuasan dalam hal-hal sederhana. Sebuah percakapan yang bermakna, udara segar di pagi hari, atau waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat. Harta yang sebenarnya ada di dalam diri. Kita hidup di dunia yang terus membombardir kita dengan pesan bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Tetapi Seneca dan para Stoik mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada faktor eksternal. Itu datang dari dalam. Dari bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita mengelola keinginan kita, dan bagaimana kita menemukan kepuasan dalam hal-hal yang kita miliki saat ini. Jadi, sebelum Anda tergoda untuk mengejar sesuatu yang baru, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya butuhkan?
Apakah ini akan membawa kebahagiaan sejati atau hanya kebahagiaan sesaat? Karena pada akhirnya, ketenangan batin bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menginginkan lebih sedikit. Pelajaran nomor 7, jadilah berbudi luhur. Saya masih ingat ketika pertama kali diperkenalkan dengan filosofi stoikisme. Awalnya, saya hanya menganggapnya sebagai sekumpulan teori kuno yang mungkin sudah tidak relevan dengan kehidupan modern. Namun, suatu peristiwa membuat saya sadar bahwa ajaran ini justru semakin berharga di tengah dunia yang penuh distraksi dan ketidakpastian. Suatu hari saya dihadapkan pada situasi yang benar-benar menguji karakter saya. Seorang kolega di tempat kerja menyebarkan rumor yang tidak benar tentang saya. Secara alami, saya merasa marah, frustrasi, dan ingin segera membela diri. Saya bahkan sempat berpikir untuk membalas dengan cara yang sama. Namun, sebelum bertindak, saya teringat ajaran Marcus Aurelius. Bila seseorang berbuat salah padamu, lihatlah apakah itu benar-benar menyakitimu. Jika tidak, biarkan saja. Jika iya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah reaksi emosionalmu akan memperbaiki keadaan? Saya pun menarik napas panjang dan memilih untuk tidak bertindak gegabah. Alih-alih membalas dendam, saya memutuskan untuk menghadapi situasi ini dengan kepala dingin, berpegang pada kebajikan stoik yang telah diajarkan oleh para filsuf besar, seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Disinilah saya menyadari bahwa kebajikan bukan sekadar konsep abstrak, tetapi kompas moral yang membimbing kita menjalani hidup dengan bermartabat. Dalam ajaran stoik, ada 4 kebajikan utama yang menjadi fondasi kehidupan yang bermakna: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Keempatnya bukan sekadar teori moral, tetapi prinsip hidup yang dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memahami dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam ilusi dan ekspektasi yang tidak realistis. Kita mengharapkan orang lain bersikap sesuai keinginan kita, mengira bahwa keberhasilan akan datang dengan mudah, atau berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan memiliki lebih banyak harta. Namun, kebijaksanaan mengajarkan kita untuk menerima kenyataan tanpa ilusi. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi cara kita menafsirkannya. Dengan memahami hal ini, kita belajar untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita. Dalam kasus saya di tempat kerja, kebijaksanaan membantu saya menyadari bahwa saya tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan tentang saya. Yang bisa saya kendalikan adalah cara saya meresponsnya. Alih-alih terjerumus dalam amarah, saya memilih untuk tetap tenang dan membuktikan integritas saya melalui tindakan. Keberanian dalam stoikisme bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi tentang menghadapi segala tantangan hidup dengan keteguhan hati. Seneca pernah berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Ini adalah pengingat bahwa seringkali kita terlalu takut akan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Kita takut gagal, takut kehilangan pekerjaan, takut ditolak, hingga akhirnya kita tidak pernah mencoba sama sekali. Saat saya menghadapi fitnah di tempat kerja, ada momen di mana saya ingin menghindari masalah dan berpura-pura tidak tahu. Namun, keberanian mengajarkan saya untuk tetap teguh pada prinsip saya, untuk berani menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak tanpa perlu terjerumus ke dalam konflik yang tidak perlu. Keadilan dalam stoikisme bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang bertindak dengan benar dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Seorang stoik sejati tidak hanya peduli pada kepentingan pribadinya, tetapi juga pada kesejahteraan orang lain. Marcus Aurelius sering mengingatkan bahwa kita adalah bagian dari komunitas yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus bertindak dengan integritas dan tidak membiarkan egoisme menguasai diri kita. Dalam situasi yang saya alami, saya bisa saja memilih untuk membalas dendam atau membalas perlakuan buruk dengan hal yang sama. Namun, apakah itu tindakan yang adil? Apakah itu akan membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Tidak.
Keadilan mengajarkan saya untuk tetap berbuat baik bahkan ketika saya diperlakukan tidak adil. Dan pada akhirnya, kebenaran pun terungkap tanpa saya harus menjatuhkan siapapun. Kesederhanaan adalah tentang memiliki pengendalian diri dan tidak terjebak dalam nafsu atau keinginan yang berlebihan. Dalam kehidupan modern, kita sering tergoda untuk terus mengejar lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kesenangan. Namun, semakin kita mengejar hal-hal eksternal, semakin kita kehilangan kedamaian batin. Seneca mengajarkan bahwa kepuasan sejati datang dari menyederhanakan hidup dan mengendalikan keinginan kita. Orang yang kaya bukanlah yang memiliki banyak, tetapi yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Saat saya mempraktikkan kesederhanaan, saya menyadari bahwa saya tidak perlu membuktikan nilai diri saya dengan pengakuan orang lain. Saya tidak perlu menghabiskan energi untuk membalas dendam atau membuktikan sesuatu dengan cara yang berlebihan. Dengan memilih untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting, saya justru merasa lebih damai. Berbudi luhur bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah perjalanan seumur hidup, sebuah proses terus-menerus dalam memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan memilih untuk hidup sesuai dengan kebajikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terus dihadapkan pada ujian. Apakah kita akan bertindak bijak ketika menghadapi tantangan? Apakah kita cukup berani untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit? Apakah kita memperlakukan orang lain dengan adil? Dan apakah kita mampu mengendalikan diri dari godaan yang tidak perlu? Stoikisme tidak menjanjikan kehidupan tanpa kesulitan. Namun, dengan menjadikan kebajikan sebagai pedoman utama, kita bisa menghadapi segala badai kehidupan dengan ketenangan, keteguhan, dan kehormatan. Jadi, jika kita ingin menjalani hidup yang lebih bermakna, mari bertanya pada diri sendiri setiap hari. Apakah tindakan saya mencerminkan kebijaksanaan? Apakah saya cukup berani untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak? Apakah saya bertindak adil terhadap orang lain? Apakah saya mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak perlu? Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar berarti bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita menjadi. Pelajaran nomor 8, memahami sifat kehidupan yang sementara. Suatu hari saya duduk sendirian di sebuah kafe kecil, mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Di depan saya, sepasang kekasih tertawa bahagia, menikmati kebersamaan mereka. Tak jauh dari mereka, seorang pria tua duduk termenung, menatap kosong ke arah jalanan yang sibuk. Hidup, dalam segala dinamika dan keindahannya, terus bergerak tanpa henti. Saya pun teringat akan ajaran Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup berabad-abad lalu, tetapi pemikirannya tetap relevan hingga hari ini. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan ini bersifat sementara. Kebahagiaan, kesedihan, kemenangan, dan kehilangan, semuanya datang dan pergi seperti ombak di lautan. Marcus Aurelius dalam Meditations menuliskan, segala sesuatu yang kita lihat akan segera berlalu dan menjadi kenangan. Berapa banyak orang yang sebelumnya telah melihat dunia seperti yang kita lihat sekarang, dan sekarang mereka sudah tiada. Kata-kata ini mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Tidak ada yang benar-benar abadi. Kehidupan, sebagaimana adanya, selalu berubah. Namun, anehnya, kita seringkali berusaha keras mempertahankan hal-hal yang pada akhirnya akan pergi. Pekerjaan, hubungan, harta benda, bahkan masa muda. Saya sendiri pernah mengalami masa-masa di mana saya merasa kehilangan kendali atas hidup saya. Saya ingat ketika saya harus berpisah dengan seseorang yang sangat saya sayangi. Saat itu, rasanya dunia runtuh, seolah-olah kebahagiaan saya telah direnggut selamanya. Saya meratap, bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bertahan selamanya. Seperti daun yang berguguran di musim semi atau mentari yang terbenam di ufuk barat, segala sesuatu memiliki masanya sendiri. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa menerima sifat kehidupan yang sementara bukanlah tanda kelemahan atau keputusasaan, tetapi justru kunci menuju ketenangan batin.
Dengan memahami bahwa segala sesuatu memiliki akhir, kita belajar untuk lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini tanpa terjebak dalam keterikatan yang berlebihan. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa hidup ini seperti sungai yang terus mengalir. Apa yang ada saat ini akan segera berlalu, dan apa yang akan datang juga pada akhirnya akan pergi. Jika kita terlalu terpaku pada masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan, kita akan kehilangan kesempatan untuk benar-benar hidup di saat ini. Inilah yang membuat banyak orang merasa gelisah. Mereka tidak bisa menerima bahwa segala sesuatu berubah. Namun, menerima perubahan bukan berarti kita menjadi pasrah atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan dan kesedihan hanyalah bagian dari siklus kehidupan, kita tidak lagi terjebak dalam euforia yang berlebihan saat bahagia, atau tenggelam dalam keputusasaan saat mengalami kesulitan. Kita menjadi seperti seorang pelaut yang memahami arah angin, tidak melawannya, tetapi menyesuaikan layar agar tetap bergerak maju. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam ilusi permanensi. Kita berpikir bahwa pekerjaan kita akan bertahan selamanya, bahwa hubungan kita akan selalu seperti ini, bahwa kesehatan kita tidak akan pernah memburuk. Namun, semua itu hanyalah fata morgana. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha mempertahankan sesuatu, perubahan akan tetap datang. Saya pernah melihat seorang teman yang begitu takut kehilangan pekerjaannya, hingga ia rela mengorbankan kesehatannya, bekerja lembur tanpa henti, mengabaikan keluarganya, hanya demi mempertahankan posisi yang pada akhirnya harus ia tinggalkan juga. Ketika akhirnya ia kehilangan pekerjaan tersebut, ia merasa hancur. Namun, beberapa bulan kemudian, ia menyadari bahwa kehidupan tidak berhenti di satu titik. Ia menemukan pekerjaan baru, belajar dari pengalamannya, dan menjalani hidup dengan perspektif yang lebih luas. Pelajaran yang diajarkan Marcus Aurelius ini mengajarkan kita untuk bersikap fleksibel terhadap kehidupan. Kita boleh berusaha sebaik mungkin, mencintai sepenuh hati, dan mengejar impian kita dengan penuh semangat. Namun kita juga harus siap untuk melepaskan ketika waktunya tiba. Dengan begitu, kita tidak akan terjebak dalam penderitaan yang tidak perlu. Dalam praktiknya, memahami sifat kehidupan yang sementara bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kita bisa melatih diri untuk lebih sadar akan momen saat ini. Alih-alih terus-menerus mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu, kita bisa belajar menikmati apa yang ada sekarang. Kedua, kita bisa mulai mengurangi keterikatan pada hal-hal materi. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan memiliki keinginan, tetapi kita harus menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita melihat dunia. Ketiga, kita bisa berlatih memento mori, sebuah konsep stoik yang mengingatkan kita akan kefanaan hidup. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi agar kita lebih menghargai setiap momen yang ada. Ketika kita sadar bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, kita akan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang benar-benar bermakna. Pada akhirnya, memahami bahwa kehidupan ini sementara bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, ini adalah kebijaksanaan yang membebaskan. Kita belajar untuk tidak lagi bergantung pada hal-hal eksternal untuk meraih kebahagiaan. Kita memahami bahwa perubahan adalah bagian dari perjalanan, bukan sesuatu yang harus kita lawan. Seperti bintang-bintang yang tetap bersinar meskipun awan datang dan pergi, kita juga bisa menemukan ketenangan dalam diri kita sendiri, terlepas dari naik turunnya kehidupan. Kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih damai, dan lebih bijaksana. Dan yang terpenting, kita belajar untuk benar-benar hidup, bukan dengan menggenggam erat, tetapi dengan merangkul setiap momen dengan hati yang terbuka. Pelajaran nomor 9, nilai rasa syukur. Dalam permadani filosofi stoik yang mendalam, yang dijalin dengan benang-benang kebijaksanaan dan ketahanan, ada permata yang berkilau dengan wawasan yang mendalam, nilai rasa syukur. Pelajaran ini diperjuangkan oleh Seneca, salah satu filsuf stoikisme terkemuka.
yang menerangi jalan menuju ketenangan batin dan kepuasan, terlepas dari tantangan hidup. Itu membimbing kita untuk merayakan tidak hanya kemenangan hidup, tetapi juga kesengsaraannya. Karena melalui lensa rasa syukur, kita menemukan ketenangan bahkan dalam menghadapi kesulitan. Seneca, dalam esainya yang didedikasikan untuk konsep rasa syukur, memuji keutamaannya. Dia memberi isyarat kepada kita untuk mengalihkan pandangan kita dari apa yang mungkin tidak kita miliki ke apa yang kita miliki, untuk menemukan pelipur lara di saat ini, dan untuk merangkul harta yang sering luput dari perhatian. Dalam praktik tabah ini, kita menggali alat yang ampuh untuk mempertahankan rasa damai batin yang mendalam. Inti dari ajaran Seneca tentang rasa syukur adalah pengingat lembut bahwa tindakan bersyukur tidak bergantung pada kelimpahan harta benda kita, tetapi lebih pada kemampuan kita untuk memahami berkah hidup dalam berbagai bentuknya. Dalam pengertian ini, rasa syukur bukan sekadar respons terhadap saat-saat mudah dalam hidup, tetapi pengakuan mendalam bahwa bahkan di tengah amukan badai, ada tempat berlindung yang tenang untuk ditemukan. Dengan menumbuhkan rasa syukur, kita mengkalibrasi ulang hubungan kita dengan kehidupan, belajar untuk melihat kemegahan dalam hal-hal biasa, semakin sedikit dalam kesulitan, dan betapa berharganya setiap momen yang cepat berlalu. Seneca mendorong kita untuk merasa puas dengan masa kini, menyadari bahwa harta karun kehidupan bukanlah komoditas yang harus diperoleh, tetapi pengalaman yang harus dihargai. Nilai rasa syukur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Seneca, bertindak sebagai penjaga kedamaian batin kita. Ia mengajarkan kita untuk tanpa henti merenungkan berkat-berkat yang telah menghiasi perjalanan kita. Dalam melakukannya, kita menemukan bahwa rasa syukur adalah ramuan yang mengubah unsur-unsur dasar keputusasaan dan kerinduan menjadi emas kepuasan dan ketenangan. Di saat-saat tantangan, hati yang dipenuhi rasa syukur tidak goyah. Ia menemukan kekuatan bahkan di tengah kesulitan karena ia menyadari bahwa cobaan hidup juga adalah guru, seperti yang akan diingatkan Seneca kepada kita. Roh yang tabah tidak goyah dalam menghadapi kesulitan. Sebaliknya, ia berkembang, mengambil makanan dari sumur dalam rasa syukur. Dalam tradisi Stoik, nilai rasa syukur adalah teman yang tak tergoyahkan, yang mengantar kita menuju rasa ketenangan yang mendalam. Ia mengangkat kita di atas gelombang badai kehidupan, mengungkapkan ketenangan yang terletak dalam merangkul berkat, tidak peduli seberapa kecil atau tampak tidak penting. Dengan kebijaksanaan Seneca, kita menyadari bahwa mempraktikkan rasa syukur bukanlah sekadar respons terhadap kegembiraan hidup, tetapi pelukan teguh keindahan yang ditemukan di saat-saat paling sulit dalam hidup. Dengan setiap napas, setiap detak jantung, dan setiap momen singkat, kita disajikan dengan kesempatan untuk menggali harta rasa syukur. Warisan Stoik Seneca memanggil kita untuk menghargai saat ini, bukan terlepas dari tantangan hidup, tetapi karena mereka, dan untuk menikmati keindahan yang mengelilingi kita. Dalam praktik bercahaya inilah kita menemukan rasa ketenangan dan kedamaian yang mendalam, bahkan di tengah badai kehidupan. Pelajaran nomor 10, terus belajar dan tumbuh. Dalam permadani stoisisme yang mendalam di mana kebijaksanaan dijalin dengan benang ketahanan dan kesederhanaan, kita menemukan pelajaran cemerlang yang memanggil kita untuk memulai perjalanan perbaikan diri seumur hidup. Epictetus, salah satu tokoh stoisisme, berdiri sebagai pemandu yang teguh dalam pengejaran ini. Ia mengungkapkan bahwa jalan menuju ketenangan dan ketenangan batin diaspal dengan batu-batu pertumbuhan pribadi. Komitmen Stoik untuk perbaikan diri adalah tema yang berulang dalam filsafat yang menemukan resonansi di antara para filsuf Stoik yang berbeda. Epictetus, khususnya, membawa obor pelajaran ini dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia mengundang kita untuk menapaki jalan pertumbuhan abadi, menekankan bahwa komitmen ini adalah harta karun kebijaksanaan yang membekali kita untuk menavigasi tantangan hidup dengan rahmat dan kebijaksanaan. Di jantung doktrin Stoik ini terletak kesadaran yang mendalam bahwa hidup adalah perjalanan yang tak henti-hentinya. Kita bukanlah makhluk statis, tetapi bejana potensial yang selamanya mampu berevolusi. Komitmen untuk belajar dan tumbuh seumur hidup adalah panggilan yang pantang menyerah untuk bertindak, pengingat bahwa dimanapun kita berdiri,
Masih ada cakrawala untuk dijelajahi dan kebajikan untuk dikembangkan. Pengejaran stoik untuk perbaikan diri selaras secara harmonis dengan pencarian kebijaksanaan dan ketenangan. Itu adalah pengakuan bahwa ketenangan dan ketenangan batin bukanlah atribut statis, tetapi proses dinamis yang diperkaya oleh pencarian pemahaman yang tiada henti. Epictetus mendorong kita untuk berjuang untuk kebijaksanaan seperti yang kita lakukan untuk permata yang berharga, mengetahui bahwa itu adalah kompas yang membimbing kita melalui labirin keberadaan. Perjalanan stoik untuk perbaikan diri menemukan denyutnya dalam aliran pengalaman hidup kita. Kita tidak dipanggil untuk kesempurnaan, tetapi untuk maju, bukan untuk stagnasi, tetapi untuk pertumbuhan yang stabil. Pelajaran stoik ini bergema melalui koridor kebijaksanaan, berbisik bahwa tidak ada tujuan akhir, tetapi pengembaraan tanpa akhir untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. Dalam merangkul pelajaran ini, kita belajar untuk menavigasi tantangan hidup dengan ketahanan dan ketabahan. Kaum stoik menemukan kekuatan bukan dalam ketiadaan kesulitan, tetapi dalam pencarian untuk pertumbuhan yang sering dikatalisasi oleh kesulitan. Kita menemukan bahwa kemunduran bukanlah hambatan, tetapi batu loncatan, dan setiap cobaan adalah guru. Komitmen untuk belajar dan tumbuh seumur hidup adalah mercusuar di badai, sumber ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Itu adalah bukti prinsip stoik bahwa terlepas dari keadaan eksternal, kita adalah penguasa dunia batin kita. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tumbuh, dan semakin kita tumbuh, semakin baik kita dalam menghadapi badai keberadaan. Dalam gema ajaran Epictetus, kita menemukan undangan untuk merayakan perjalanan peningkatan diri, untuk bergembira dalam proses pembelajaran, dan untuk menghormati upaya pertumbuhan. Itu adalah pelajaran yang meyakinkan kita bahwa dengan setiap langkah yang diambil di jalan ini, kita semakin dekat dengan inti stoicisme. Kehidupan yang ditandai oleh ketenangan batin, ketenangan, dan pengejaran kebijaksanaan. Di dunia yang penuh dengan gangguan dan ketidakpastian, stoicisme menawarkan panduan abadi dan praktis untuk menjaga ketenangan dan ketenangan. Dengan merangkul 10 pelajaran dari stoicisme ini, yang terinspirasi oleh kebijaksanaan dari berbagai filsuf stoik dan mewujudkan kebajikan kesederhanaan, Anda dapat menavigasi tantangan hidup dengan rahmat, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Stoicisme menjadi jangkar Anda yang membimbing Anda melalui badai keberadaan dan membantu Anda tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Saat Anda merangkul pelajaran stoik ini, Anda menemukan rasa ketenangan dan keseimbangan yang mendalam, yang memungkinkan Anda untuk berkembang terlepas dari tantangan hidup. Kebijaksanaan stoicisme yang abadi mengingatkan kita bahwa kedamaian dan ketenangan batin tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi dibudidayakan melalui praktik pelajaran-pelajaran berharga ini.